Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita belajar matematika. Silahkan siapkan buku tulis matematikanya ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai volume gabungan bangun ruang. Nah, untuk belajar volume gabungan bangun ruang, kita harus menguasai rumus-rumus tentang volume setiap bangun ruang. Nah, materi ini telah dipelajari pada minggu sebelumnya ya. Nah, bangun ruang yang telah kita pelajari yaitu 5 segi 4, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan prisma. Baik, apakah kalian masih mengingat mengenai rumus volume bangun ruang? Nah, di sini Ibu akan mengulang kembali materi mengenai volume bangun ruang. Nah, yang pertama ada volume kubus, yaitu sisi dikali sisi atau S pangkat 3. Kemudian volume balok, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi atau P dikali L dikali T. Kemudian volume prisma segitiga, setengah dikali alas dikali tinggi segitiga, kemudian dikali tinggi prisma. Selanjutnya volume 5 segi 4. 1/3 dikali P dikali L dikali tinggi limas. Kemudian volume tabung, yaitu V dikali R dikali tinggi tabung, atau bisa juga disingkat VR kuadrat T. Selanjutnya volume kerucut, yaitu 1/3 dikali VR kuadrat dikali tinggi kerucut. Dan yang terakhir volume bola, yaitu 4/3 dikali V dikali R dikali R, atau 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Nah, mudah-mudahan kalian masih hafal ya rumus volume bangun ruang yang telah dipelajari pada minggu kemarin. Di sini ada beberapa contoh mengenai gambar dari volume gabungan bangun ruang. Jadi sebelum menghitung, kita harus terlebih dahulu mengetahui bangun gabungan ini terdiri dari bangun ruang apa saja ya. Untuk contoh yang pertama, kita hanya menebak bangun ruang apa saja yang ada pada gambar ya. Nah, untuk yang pertama, ini adalah bangun gabungan. Coba gabungan dari bangun ruang apa saja? Nah, ini yang di atas adalah bangun ruang kubus. Kemudian yang di bawah adalah balok. Nah, gambar yang kedua, coba terdiri dari bangun ruang apa saja? Nah, yang atas ini adalah kerucut. Kemudian yang di bawah adalah tabung. Nah, gambar yang terakhir, coba ini gabungan dari bangun ruang apa saja? Coba lihat yang di atas. Ini adalah 5 segi 4. Kemudian yang di bawah adalah bangun ruang balok. Nah, begitu ya. Jadi sebelum kita menghitung bagaimana volumenya, berapa volumenya, kita harus terlebih dahulu dan menentukan ada bangun ruang apa saja pada volume gabungan ini. Nah, baik, sekarang kita akan mempelajari contoh soalnya ya mengenai volume gabungan. Nah, di sini ada pertanyaan, hitunglah volume gabungan bangun ruang di samping. Nah, bisa dilihat di sini bangun ruangnya dapat dibagi menjadi 2 bangun ya. Nah, ini bangun ruangnya. Ada bangun ruang apa saja? Nah, ini adalah kubus. Kemudian yang di sampingnya adalah balok. Bila kita pisahkan, nah seperti ini bangun ruangnya. Yang pertama ada kubus dan yang kedua ada balok. Untuk kubus, sisinya panjangnya adalah 8 cm. Nah, ini balok ya, panjangnya yaitu 12, lebarnya 8, dan tingginya 20 cm. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ya. Kita tulis volume 1 atau volume kubus, yaitu rumusnya apa? Sisi dikali sisi dikali sisi. Yaitu sisinya adalah 8 ya. 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 512 cm kubik. Nah, selanjutnya kita menghitung volume balok. Nah, volume balok kita masukkan rumusnya yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, panjangnya 12, kemudian lebarnya adalah 8 cm, dan tingginya adalah 20. Jadi 12 dikali 8 dikali 20, dan hasilnya 1920 cm kubik. Nah, kita menghitung volume gabungannya. Setelah dihitung volume kubus dan volume balok, kita jumlahkan. Volume gabungan adalah volume 1 ditambah volume 2 atau volume kubus ditambah volume
balok, yaitu 512 ditambah 1920 dan hasilnya adalah 2432 cm kubik. Baik, sekarang kita mempelajari contoh soal yang kedua ya. Soalnya adalah hitunglah volume gabungan di bawah ini. Nah, perhatikan gambar di bawah ini adalah volume gabungan ya. Gabungan dari bangun ruang apa saja? Nah, sekarang ini adalah bangun ruang apa? Ya, betul ya, ini bangun ruang tabung. Kemudian yang kedua adalah bangun ruang kerucut. Nah, sekarang kita hitung terlebih dahulu bangun ruang tabung ya. Kita tulis volume tabung. Nah, volume tabung itu luas alas kali tinggi ya. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya VR kuadrat dikali tinggi. Nah, untuk alasnya yang berbentuk lingkaran itu kita menentukan jari-jarinya terlebih dahulu ya. Coba ini jari-jarinya berapa? 10 bukan? Bukan 10 ya. 10 ini adalah diameter. Nah, jari-jari ini dari sini sampai sini, maka jari-jari adalah setengah dari diameter. Nah, di sini dijelaskan D sama dengan 10, maka jari-jarinya adalah 5 cm. Kita masukkan ya. Nah, berhubung jari-jarinya bukan kelipatan angka 7, maka V-nya bukan 22/7, tapi 3,14 ya. Kita masukkan 3,14 dikali 5 dikali 12. Dan hasilnya ini dikalikan terlebih dahulu ya. 3,14 dikali 25 hasilnya 78,5 dikali 12 dan hasilnya 942 cm. Kemudian selanjutnya kita menghitung volume kerucut. Nah, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya lingkaran, jadi rumusnya VR kuadrat ya. 1/3 dikali VR kuadrat dikali tinggi. Kita masukkan angka-angkanya 1/3, V-nya. Nah, V-nya 3,14 karena, nah, sama seperti tadi bahwa lingkarannya ini diameternya, jari-jarinya bukan kelipatan angka 7. Jadi tidak menggunakan 22/7 ya, tapi menggunakan 3,14. Nah, jari-jarinya sama seperti tadi karena bangun gabungannya sama ya lingkarannya. Jadi untuk jari-jarinya adalah 5 cm. Kita masukkan 1/3 dikali 3,14 dikali 5 dikali 5. Kemudian dikali 12. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu yang ini ya. 1/3 dikali 78,5 dikali 12. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ini. 1/3 dikali 942 dan hasilnya adalah 314 cm kubik. Nah, volume gabungan sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. Volume gabungan sama dengan 942 ditambah 314. Dan hasilnya volume gabungan sama dengan 1256 cm kubik. Alhamdulillah, pembahasan mengenai volume gabungan bangun ruang telah selesai. Tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa contoh soal ya. Mudah-mudahan semua siswa dapat memahami materi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.